Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film, dan masih bersama saya, Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Setelah kita silaturahmi ke Pala Dosing di India, tadinya saya akan pergi ke Jerman untuk membahas sebuah film tentang hacker dengan plot twist yang tak kalah mengedankan. Namun setelah saya melihat di situs download film langganan, saya tertarik dengan sebuah film Korea yang cukup fresh karena dibuat tahun 2021 dan ratingnya pun cukup tinggi, yaitu 7,3. Film itu sendiri berjudul Recall. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jika kalian suka dengan pembahasannya bisa like, share, dan subscribe channel ini. Tanpa banyak berspoiler lagi, langsung kita bahas filmnya dan tetap di video wae. Sebelum kita membahas filmnya, saya kembali mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi buat antum yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Namun jika antum tidak masalah dengan spoiler, maka langsung saja kita bahas filmnya. Karena itu yang sangat saya harapkan. Film akan bercerita tentang seorang wanita yang bernama Kim So Jin. Kita panggil saja dia Kim. Entah apa yang terjadi pada Kim, tapi tampaknya dia mengalami amnesia atau hilang ingatan. Dalam scene ini amnesia itu sendiri belum dijelaskan karena hal apa, tapi yang jelas amnesia itu bukan dipicu karena dia mempunyai hutang ke Bank Emok. Dengan ditemani sang suami, Kim mulai menjalani terapi untuk mengembalikan ingatannya. Ini adalah Lee Ji Hoon, suami dari Kim. Setelah keadaan dirasa cukup memungkinkan, Ji Hoon kembali membawa Kim ke rumah mereka. Setelah berada di rumah, hal aneh pun mulai terjadi di sana. Listrik di gedung itu seketika menjadi mati dan Kim yang sedang berada di dalam lift menjadi panik karena hal itu. Alhasil dia pun ditemukan dalam keadaan pingsan di dalam lift. Singkat cerita, kita melihat Kim yang sudah sadar dari pingsannya. Setelah itu dia melihat sebuah lukisan yang tampak tak asing baginya. Ji Hoon menjelaskan bahwa itu adalah sebuah danau di Kanada, karena faktanya, sebelum hilang ingatan, Kim dan Ji Hoon berencana akan pindah dari Korea ke Kanada. Karena merasa bosan, Kim pun memutuskan untuk jalan-jalan keluar rumah. Saat berada di dalam lift, Kim tanpa sengaja bertemu dengan seorang anak kecil. Melihat tas si anak yang terbuka, Kim berusaha untuk menutupnya, dan saat Kim akan menutupnya, secara tiba-tiba dia melihat sebuah kilasan tentang kejadian yang akan menimpa si bocah. Dalam kilasannya, dia melihat anak itu akan tertabrak truk. Namun Kim tidak begitu menghiraukan hal tersebut, karena mungkin saja itu hanya sebuah halusinasi. Tapi tanpa diduga kilasan itu menjadi sebuah kenyataan. Melihat hal tersebut, Kim segera berlari untuk menyelamatkan si bocah. Dan saat truk akan mendekat, tanpa diduga Ji Hoon datang ke tempat itu dan masih sempat menarik Kim hingga membuatnya selamat dari kejadian itu. Saat berada di dalam rumah, Ji Hoon pun heran dan bertanya kepada Kim kenapa dia melakukan itu. Namun Kim tidak menjawabnya karena dia masih shock atas kejadian tadi siang. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan dua orang polisi yang sedang menginterogasi seorang pria tua. Polisi itu sendiri bernama Detektif Bay dan temannya. Tampaknya mereka sedang mencari petunjuk dalam sebuah kasus. Namun kita belum bisa mengetahui kasus apa yang sedang mereka tangani. Di tempat lain kita melihat Kim yang kembali bertemu dengan anak perempuan itu. Dan lagi-lagi Kim melihat sebuah kilasan tentang kejadian yang akan menimpa si bocah. Kali ini Kim melihat ibu dari anak itu akan mengalami sebuah kecelakaan. Untuk mengantisipasi hal itu, Kim berusaha menelepon Ji Hoon. Tapi tampaknya usaha Kim sia-sia saja, karena kejadian itu memang tidak bisa dicegah lagi. Saat berada di rumah sakit,
Dokter mengatakan bahwa Kim hanya sedang berhayal dan hanya mengalami halusinasi. Jelas hal itu membuat Kim marah, karena dia melihat sendiri kejadian yang dia alami. Bahkan saat di ruang tunggu, Kim dengan jelas melihat dua orang bocah itu lagi. Melihat keadaan Kim yang semakin tak karuan, Ji-hoon sempat marah dan membentak Kim dengan nada keras. Sehingga hal itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi ruas terpuguh-puguh. 그만해 제발. 너 정상 아니야. Saat berada di dalam rumah, Kim kedatangan dua orang detektif yang tadi kita bahas. Mereka mulai bertanya kepada Kim tentang kejadian yang menimpa dirinya. Tapi tampaknya Kim tidak bisa mengingat tentang semua kejadian itu. Karena tak mendapatkan informasi apa-apa, kedua polisi itu pun memutuskan untuk pergi. Setelah kedua polisi itu pergi, Kim kembali melihat kilasan aneh. Kali ini dia melihat seorang wanita yang akan disiksa oleh seorang pria. Namun Kim tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak bisa meyakinkan si wanita tentang kejadian yang akan menimpanya. Untuk itu dia mengikuti kemana si wanita itu pergi. Tapi saat di jalan, Kim kehilangan jejak dari si wanita. Dan tanpa sengaja bertemu dengan orang yang mengenalnya. Orang itu tampak khawatir dengan keadaan Kim. Kemudian dia membawa Kim ke sebuah tempat. Ternyata sebelum Kim hilang ingatan, dia adalah seorang guru TK. Hal itu pun diperkuat dengan bukti foto yang ada di tempat itu. Wanita itu juga memberitahu satu hal bahwa suaminya adalah seorang pria yang posesif. Namun Kim tidak begitu menghiraukan hal tersebut. Singkat cerita, kita melihat keadaan di kantor polisi, di mana di situ kita melihat dua orang polisi itu sedang mengecek CCTV guna mencari informasi. Sampai sini kita masih belum tahu kasus apa yang ingin diungkap oleh mereka. Tapi rupanya polisi itu mendapatkan petunjuk tentang sebuah mobil yang dikendarai oleh seseorang. Di tempat lain kita melihat Kim yang sedang menerima barang kiriman dari temannya yang di sekolah kemarin. Namun yang aneh, Kim melihat beberapa foto yang menunjukkan dirinya sedang bersama orang lain. Hal itu pun sempat membuat Kim bingung. Setelah itu dia bergegas untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat di dalam lift, Kim tanpa sengaja bertemu dengan pria yang akan menyiksa wanita muda yang ditemuinya kemarin di dalam lift. Sontak hal itu membuat Kim bereaksi dengan mengancam si pria jika tetap melakukan hal itu, maka dia akan dilaporkan ke polisi. Mendengar hal itu si pria pun menjadi marah, kemudian dia mencekik Kim hingga tak sadarkan diri. Ji-hoon yang sedang berada di luar sempat mendengar teriakan Kim, kemudian dia mencari Kim dan menemukannya dalam keadaan panik. Setelah berada di dalam rumah, Kim tampak ketakutan dengan ulah pria yang mencekiknya tadi. Namun yang aneh, Ji-hoon justru tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Kim. Dia pun memberikan obat penenang agar Kim bisa tertidur pulas dan bisa melupakan semua kejadian yang menimpanya tadi. Kim yang masih penasaran dengan sosok pria tadi kembali mendatangi kamar 706 yang disinyalir menjadi kamar dari pria itu. Saat Kim akan melihat kamar tersebut, tanpa diduga dia melihat Ji-hoon keluar dari kamar dengan membawa sebuah koper. Entah apa yang dilakukan oleh Ji-hoon, tapi tampaknya hal itu bukanlah sesuatu yang baik. Setelah itu Ji-hoon membawa kopernya ke sebuah gedung yang merupakan tempat yang sedang diselidiki oleh kedua polisi itu. Dan Ji-hoon sempat bertemu dengan pria tua yang menjaga tempat itu. Di dalam mobil, Ji-hoon melihat foto yang sama yang dilihat oleh Kim, yaitu foto Kim saat sedang bersama pria lain. Yang menjadi pertanyaan, siapakah lelaki itu dan apa hubungannya dengan Kim? Nanti kita akan mengetahuinya. Kim yang mulai ketakutan setelah melihat kejadian semalam, segera pergi ke tempat temannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari informasi temannya, Kim mengetahui bahwa sebelum dia hilang ingatan, Kim berencana akan bercerai. Namun temannya tidak mengetahui apa alasan yang membuat Kim ingin bercerai.
Setelah itu, Kim memberanikan diri untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan apa yang dilihatnya semalam. Namun polisi tidak begitu saja mempercayai apa yang dikatakan oleh Kim, karena mereka membutuhkan barang bukti atas semua dugaannya. Di tempat yang sama kita melihat Ji-hoon yang datang ke kantor polisi untuk menjemput Kim. Tapi tampaknya Kim sangat ketakutan setelah melihat Ji-hoon. Untuk meyakinkan polisi, Ji-hoon mengatakan bahwa semua yang dilihat Kim hanyalah halusinasi belaka. Dan untuk membuktikan hal itu, Ji-hoon pun mengajak polisi untuk menyelidiki kamar yang dimaksud oleh Kim. Setelah diselidiki ternyata kamar itu kosong dan tidak ada apa-apa. Padahal Kim sangat jelas melihat dan mendengar suara wanita yang ada di kamar itu. Dan yang lebih mengherankan, ternyata kamar itu kosong dari dulu karena kamarnya belum ada yang membelinya. Nah, loh. 저기 이럴 리 없어. 내가 분명히 706호는 계속 미분양 상태였대요. 여기 말고도 2503동에는 Singkat cerita, kita melihat Kim yang sedang naik lift. Di sana, Kim bertemu dengan seorang pria yang ada di dalam foto. Kim pun kembali mendapat kilasan tentang orang tersebut. Dalam penglihatannya, Kim mengetahui bahwa orang itu akan mendapatkan intimidasi dari seseorang. Entah ada masalah apa di antara mereka, tapi tampaknya itu sesuatu yang cukup serius. Setelah diikuti, hal itu pun benar-benar terjadi. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Melihat Kim yang sedang berdiri, pria itu kemudian menegurnya. Dan tanpa diduga, pria itu mengenal Kim. Setelah itu, si pria mengajak Kim ke rumahnya. Kim yang tampak kebingungan hanya bisa memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh si pria. Saat si pria itu akan pergi, Kim kembali mendapat kilasan tentang si pria yang akan terbunuh. Namun, pria itu menganggap bahwa Kim hanya sedang asal bicara. Untuk itu, dia pun melanjutkan kembali aktivitasnya. Setelah si pria pergi, Kim mendapat sesuatu kenyataan yang membuatnya sangat syok. Dalam sebuah foto, Kim melihat dirinya yang sedang bersanding dengan si pria mengenakan gaun pengantin. Sehingga bisa dipastikan bahwa pria itu adalah suami Kim. Jika pria itu adalah suami Kim, lalu siapa Ji-hoon sebenarnya? Sementara itu, polisi mulai menginterogasi salah satu penjaga di gedung tersebut. Setelah cukup lama mengingat, akhirnya si penjaga itu mengatakan bahwa dia pernah melihat ada orang yang pernah masuk ke gedung itu. Kemudian polisi bertanya apakah orang itu Lee Ji-hoon. Si penjaga pun mengatakan bahwa orang itu sama persis dengan ada yang dipoto. Tapi orang itu bernama Kim Sun-woo, bukan Lee Ji-hoon. 김선우 씨! Sehingga bisa dipastikan bahwa pria yang bersama Kim sekarang bukanlah suaminya melainkan orang lain. Karena faktanya, suami Kim yang asli adalah orang yang ada di foto itu atau orang yang sama yang ditemui Kim di dalam lift. Di tempat lain, Kim melihat kilasan yang terjadi pada suaminya atau Ji-hoon yang asli benar-benar terjadi. Dan yang lebih mengejutkan, orang yang membunuh Ji-hoon adalah Kim Sun-woo atau Ji-hoon palsu yang selama ini tinggal bersama Kim. Kemudian orang itu membuang mayat Ji-hoon yang asli ke dalam sebuah bangunan. Kim yang menyaksikan hal itu tanpa sengaja menjatuhkan sebuah benda hingga aksinya ketahuan oleh Ji-hoon palsu. Alhasil dia pun mengejar Kim. Saat Kim akan tertangkap, tanpa diduga polisi datang ke tempat itu dan berhasil menyelamatkan Kim dari kejaran Ji-hoon palsu. 왜 그 사람을 죽인 거야? 왜? 괜찮으세요? Dengan bergegas, Kim menunjukkan tempat di mana mayat suaminya dibuang. Namun lagi-lagi kita akan dibuat bingung manakala di sana tidak ditemukan apa-apa. Dan beranggapan bahwa Kim memang benar-benar sedang berhalusinasi. Dirasa tuduhannya tidak mempunyai bukti, akhirnya Ji-hoon palsu kembali meminta polisi untuk membebaskan dirinya dan membawa Kim pulang. Tapi rupanya polisi itu tidak begitu saja melepaskan Ji-hoon palsu. Dengan berbekal insting detektif yang telah dipelajari dari Inspektur Ladusing, polisi itu menemukan sebuah mayat yang ada di dalam coran. Dan Kim meyakini bahwa mayat itu adalah suaminya melihat dari jam tangan yang dikenakan. Dengan begitu orang tersebut ditangkap dengan dugaan pembunuhan. 잡고 있어. 예? 잡아. Di dalam kantor polisi, kita mengetahui sebuah fakta bahwa Kim Sun-woo adalah kakak angkat dari Kim. Sun-woo mengatakan bahwa setelah membunuh suaminya, dia pun berencana untuk membunuh Kim.
Setelah itu, dia akan mendapatkan klaim asuransi mereka dan kabur ke Kanada. Sebelum pergi dari tempat itu, Kim kembali menanyakan tentang peristiwa yang terjadi di kamar 706. Namun Sunwo tidak menjawab pertanyaan dari Kim. Karena penasaran, Kim pun datang ke tempat itu untuk memastikan apa yang terjadi. Pada scene ini, kita mengetahui semua kilasan atau penglihatan Kim tentang semua kejadian. Itu adalah flashback atau ingatan Kim mulai dari kecil hingga dewasa sampai akhirnya hilang ingatan. Semua itu menggambarkan tentang kejadian yang menimpa dirinya di masa lalu. 너 이름도 수진이야? 네, 최수진. 김선우 동생, 김수진. 이제 김수진이라니까? Sehingga bisa dipastikan bahwa kilasan itu tidak pernah terjadi di masa sekarang. Semuanya adalah masa lalu Kim yang secara perlahan kembali diingatnya. Dan itu sangat menghandalkan buat saya yang sudah percaya dari awal Kim bisa melihat masa depan. Saat menginterogasi Sunwo, polisi mendapat telepon dari Kim yang tampak ketakutan. Kim memberitahu polisi bahwa Ji-hoon masih hidup. Jika Ji-hoon masih hidup, lantas mayat siapa yang ada di dalam coran? Ternyata mayat itu bukanlah mayat Ji-hoon, tapi mayat itu adalah mayat orang lain. 네, 사체 부검 결과 이준이 아니라고. 이지훈이 어디 있는데? 이준이 아니에요. 뭐? Sebelum Kim datang ke sana, Ji-hoon telah berada di tempat itu dengan orang yang mencoba menagih hutang pada dirinya. Dan di sini kita mengetahui bahwa sebenarnya yang akan membunuh Kim bukanlah Sunwo melainkan Ji-hoon. Lah, kok? Untuk menutupi hutangnya, Ji-hoon berencana memberikan klaim asuransi kepada si penagih dan berencana akan membunuh Kim keesokan harinya. Namun rencana itu gagal manakala Ji-hoon berhasil membunuh si penagih hutang dan memasukkannya ke dalam sebuah tempat lalu ditutupi dengan coran. Kim yang menyaksikan perbuatan Ji-hoon segera pergi dari tempat itu untuk melaporkan perbuatannya. Tapi Ji-hoon tidak membiarkan hal itu. Kemudian mereka pun terlibat pertengkaran hingga tanpa sengaja Kim memukul kepala Ji-hoon hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sunwo yang melihat hal itu segera menenangkan Kim dan berusaha menyingkirkan mayat Ji-hoon dengan cara dicor. Saat sedang membereskan mayat Ji-hoon, tanpa diduga Kim memutuskan untuk berdiri. Tapi beruntung dia masih selamat dan hanya mengalami amnesia. Sehingga itulah kronologi kenapa Kim bisa amnesia. Karena proses pengecoran mayat Ji-hoon tidak memakai semen 3 roda, pada akhirnya dia pun selamat dari kematian dan kembali meninggalkan tempat itu. Di tempat lain kita melihat Ji-hoon yang sedang menuangkan bensin dan berencana untuk membakar tempat itu. Sunwo yang datang ke sana sempat mendapatkan tusukan dari Ji-hoon, tapi dia tidak memperdulikan hal itu karena harus bergegas menyelamatkan Kim. Tapi sayang, Sunwo harus mati terbakar karena berusaha menyelamatkan dan melindungi Kim. Dengan matinya Sunwo, maka film pun selesai. Untuk saya pribadi, filmnya cukup bagus, banyak scene-scene yang tidak terduga dan membuat kita percaya akan hal itu. Terutama saya yang percaya dari awal bahwa si Kim ini mempunyai semacam kekuatan yang bisa melihat masa depan. Taunya cuma halu. Tapi overall filmnya sih keren, baguslah pokoknya. Film ini juga mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu jangan loba ngalamun. Itu pokoknya. Terima kasih telah menonton videonya dan tetap di DIY.